Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 9 SMP Telmupit? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di semester 2 ini kita masih dalam keadaan belajar dari rumah. Semoga selalu tetap semangat meskipun kita masih melakukan pembelajaran dari rumah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita di semester 2 ini, silahkan kalian buka buku paket kalian terlebih dahulu. Buka bab 4. Kita masuk bab 4 dengan judul memahami bentuk-bentuk seni budaya lokal. Oke, buka halaman 79. Oke, sejarah tradisi Islam Nusantara, seni budaya lokal yang Islami, tradisi dan adat budaya di Nusantara. Dari sini kita lihat Nusantara dahulu atau Indonesia sekarang adalah negeri yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kekayaan, baik kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah maupun kekayaan berupa potensi manusia dalam kehidupannya. Sejak dahulu sampai sekarang masyarakat Indonesia memiliki berbagai potensi seni budaya yang melekat pada kehidupan sehari-hari. Berikut ini akan dibahas tentang bentuk-bentuk seni budaya lokal Nusantara yang terus berkembang. Oke, bentuk-bentuk seni budaya lokal ya. Nah, sebelum itu kita bahas seni budaya lokal yang Islami. Apa sih seni budaya lokal yang Islami? Oke, seni budaya lokal yang Islami adalah segala bentuk kesenian yang berasal dan berkembang di daerah-daerah di Indonesia yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang wayang. Pasti kalian juga sudah sering mendengar kata-kata wayang ya. Wayang, apa itu wayang? Wayang, kesenian wayang di Nusantara merupakan hasil karya seorang ulama yang terkenal, yaitu Sunan Kalijaga. Wayang dimanfaatkan Sunan Kalijaga sebagai sarana dakwah menyebarkan agama Islam di Nusantara. Masyarakat Jawa Tengah khususnya menganggap bahwa kesenian wayang tidak sembarang kesenian. Wayang mengandung nilai filosofis, religius, dan pendidikan. Dengan kesenian wayang, Sunan Kalijaga berhasil menarik perhatian masyarakat luas. Hal itu membuat mereka tertarik untuk memeluk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan sendiri. Sunan Kalijaga terkenal sebagai ulama yang kreatif dan pandai menarik simpati masyarakat. Nah, beliau banyak menciptakan cerita pewayangan yang bernafaskan Islam. Misalnya cerita yang berjudul Jamus Kalimasada, Wahyu Toh Jali, Wahyu Purbaningrat, dan Babat Alas Wonomarto. Nah, di samping menciptakan cerita-cerita pewayangan, Sunan Kalijaga juga berhasil menciptakan peralatan perlengkapan dalam wayang. Kelengkapan yang menyertai pementasan wayang adalah seperangkat gamelan dan gending-gending Jawa. Nah, setiap pementasan wayang itu diiringi dengan gamelan ya, gamelan atau gending-gending Jawa. Karena pada saat itu setiap akan diadakan pentas atau pagelaran wayang, terlebih dahulu Sunan Kalijaga memberikan wejangan atau nasihat keislaman. Kemudian mereka diajak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan demikian mereka telah menyatakan diri masuk Islam. Lama-kelamaan mereka pun mau menjalankan ibadah sholat. Dengan cara demikian itu Sunan Kalijaga dapat memikat hati masyarakat sehingga Islam cepat tersebar di masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah. Oke, yang kedua kita bahas mengenai qasidah. Apa itu qasidah? Qasidah itu berasal dari bahasa Arab, yakni qasidah artinya
puisi yang lebih dari 14 bait. Qasidah merupakan jenis seni suara yang bernapaskan Islam. Lagu-lagu yang dinyanyikan berisikan unsur-unsur dakwah Islamiyah dan nasihat-nasihat yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, lagu-lagu qasidah biasanya dibawakan dengan irama gembira dan diiringi rebana. Rebana pada awalnya adalah instrumen yang mengiringi lagu-lagu keagamaan seperti puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad SAW atau syair-syair Arab. Karena fungsi yang dimainkan itulah alat ini disebut rebana. Rebana berasal dari kata rabana yang berarti wahai Tuhan kami, semua bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qasidah biasanya dibawakan oleh sebuah grup yang terdiri atas 10 hingga 20 orang. Nah, mereka membawakan lagu-lagu tersebut dengan berdiri dan berpakaian kerudung atau kebaya panjang. Nah, dalam pelaksanaannya biasanya ditunjuk seorang sebagai vokalis, anggota yang lain berperan juga sebagai penyanyi dalam syair-syair yang dinyanyikan dengan kor. Oke, pasti kalian juga sudah sering melihat qasidah di majelis-majelis ta'lim. Biasanya setiap majelis ta'lim mempunyai grup qasidahnya masing-masing. Nah, di sini qasidah mulai populer sekitar tahun 1960-an, tetapi masih bersifat lokal, belum begitu memasyarakat secara luas. Pada tahun 1970-an, qasidah sudah berkembang secara luas, bahkan sudah mulai tampil dalam acara televisi. Nah, di sini nih qasidah yang populer di Indonesia seperti Nasidaria, Nidaria, dan El Hawa. Itu pada zaman-zaman tahun 90-an ya, Nasidaria itu mulai tenar. Ibu juga belum terlalu mengalami fase itu. Oke. Yang ketiga kita bahas mengenai hadroh. Hadroh, apa itu hadroh? Hadroh adalah suatu kesenian dalam bentuk seni tari dan nyanyian yang bernafaskan Islam. Lagu-lagu yang digunakan adalah lagu-lagu yang berisi ajaran Islam, sedangkan musiknya menggunakan rebana dan genjring. Hadroh biasanya dipentaskan dalam acara syukuran dan khitanan, pernikahan atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan keislaman. Selain kesenian, syair-syair yang dilantunkan dalam hadroh juga berisi nasihat-nasihat atau piwulang luhur. Nah, hadroh biasanya kita sebut kalau di sini itu marawis ya. Marawis. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Ininya apa namanya? Pemainnya. Oke. Cukup untuk hari ini kita bahas tentang apa itu wayang, qasidah, dan hadroh. Minggu depan insyaallah kita akan bahas perbedaan metode dakwah melalui pendekatan seni budaya lokal yang tadi kita bahas ya, seperti wayang, qasidah, dan hadroh. Apa perbedaannya dari penyebaran Islam melalui 3 seni tersebut? Oke, untuk hari ini cukup Ibu rasa. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Silahkan kalian baca-baca buku kalian di rumah. Jangan malas untuk membaca, dan bisa juga kalian searching di Google jika kurang puas yang ada di buku. Oke, kurang lebihnya untuk hari ini Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.